Kalau Anda pejabat publik, kan ada staf ahli itu, ada staf ahli komunikasi, upayakan dengar sama stafnya. Jangan sampai keteledoran kita ya menyebutkan sesuatu itu bisa berdampak buruk bagi, bukan hanya bagi kita, tapi bagi lingkungan kita, bagi situasi kenegaraan. Ngobrol itu bukan soal banyaknya berbicara, tapi seberapa efektif kita berbicara. Bagaimana ya jika ada seorang pemimpin atau atasan yang nggak menerapkan komunikasi efektif? Apa yang harus kita lakukan? Furkan Plus. Assalamualaikum Furkaners, hari ini kita bakal ngobrol banyak mengenai komunikasi efektif, public speaking yang lagi rame-rame juga digemarin sama Gen Z, Gen Alpha, mungkin bentar lagi Gen Beta kali ya. Kali ini kita bersama dengan Dosi Alfian. Bang Dosi adalah orang yang mungkin udah berseliweran ya di sosial media kamu tentang public speaking, MC juga, moderator juga, host juga. Kayak di mana-mana ada dia gitu. Ini Hendra Herlambangnya versi Aceh kali ya. Selamat datang Bang Dosi. Selamat datang juga. Sama-sama kita baru ya di sini ya. Iya, kita baru di sini. Jadi kita saling kenalan gitu ya. Salam kenal semuanya. Saya Dosi Alfian. Salam kenal juga. Alhamdulillah bisa ketemu kita di sini. Alhamdulillah. Jadi buat Furkaners ya, Bang Dosi ini adalah founder Dosi Alfian Smart Speaking dan juga berada di Kompas TV sekarang ini. Nah, ini nih yang banyak sekali kita harus serap ilmunya. Kalau kamu pengen tahu lebih detailnya mengenai komunikasi efektif, public speaking ya, apalagi anak-anak zaman sekarang mungkin di sosial media lagi rame-rame. Ngobrol di sosial media gampang. Betul. Kamera di depan sendiri, ngobrol terus upload. Tapi ketika udah dikasih mic, ayo naik panggung ngomong tuh kayak tidak. Banyak orang menolaknya ya. Banyak menolaknya, bahkan orang-orang yang udah berpengalaman, punya jabatan tinggi, mungkin ketika udah dikasih nih mic ngomong bentar, tolong Pak ngomong sepatah dua kata itu langsung kayak belum. Langsung ditolak gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita teliti lebih jauh lagi ke belakang ya mengenai komunikasi efektif tuh gimana sih Bang sebenarnya? Komunikasi efektif itu sederhana sih sebenarnya. Komunikasi dalam penyampaian pesan itu efektif atau tepat ketika kita menyampaikannya. Jadi elemen komunikasi itu kan ada beberapa ya. Di antaranya ada komunikator, kemudian ada pesan yang disampaikan oleh komunikator, ada komunikan yang menerima pesan tersebut. Ada persepsi dari komunikan. Jadi ketika saya berbicara, tentu Tam juga punya persepsi terhadap saya. Benar. Gitu. Nah, seberapa efektif atau tepat yang saya sampaikan tersebut, bukan hanya soal kalimat yang saya sebutkan, ya, dari kejelasannya, clarity-nya, ya, kejelasannya, tapi juga maksud dan tujuannya. Sampai waktu tepat nggak ya kita sampaikan seperti ini. Ini benar memang, cuman dengan cara yang kurang tepat akan nggak efektif. Gitu. Ya, kalau dari versi seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu kan ada hadis Rasulullah ya, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata baiklah. Berkata baik, pilihan kata baik itu efektif berarti. Nah, karena kita kan kalau ngomong banyak tuh, ada yang penting, ada yang nggak penting. Betul. Ada yang tepat, ada yang nggak tepat. Gitu. Ada maksud tujuan tertentu. Nah, maksud tujuan tertentu itu juga melatar belakangi efektif atau tidaknya perkataan kita. Ya kita tahu ya kalau public speaking sama komunikasi efektif itu pasti sejalan, pasti beririsan, tidak mungkin lepas gitu kan. Nah, kita sebagai masyarakat umum nih yang pengen ngobrol aja kadang ceplos-ceplos gitu, pengen santai dan segala macam. Nah, pengen komunikasi efektif nih sebagai masyarakat biasa, sebagai orang-orang yang ya udah kita ngomong sama keluarga, sama teman. Sepengaruh apa sih dalam dunia yang mungkin kita biasa-biasa aja nih, nggak mungkin kita terpikir kita jadi pejabat nih harus jago komunikasi efektif. Apakah hanya untuk pejabat atau orang-orang biasa aja sih diberlakukan komunikasi efektif ini? Jawabannya tidak. Saya jawab dulu supaya saya nggak lupa jawab nanti. Jawabannya tidak. Semua orang harus menerapkan komunikasi efektif. Rumah besarnya adalah komunikasi. Kita kan tadi singgung ya beberapa istilah dalam komunikasi, ada public speaking. Betul. Ada komunikasi efektif. Rumah besarnya sebenarnya adalah komunikasi. Nah, komunikasi ini hal dasar dari yang kita bicarakan saat sekarang. Di dalamnya nanti macam-macam kalau dalam komunikasi itu
komunikasi sendiri adalah proses penyampaian pesan. Jadi kita setiap hari memang ngobrol tuh, nyampein pesan kepada orang banyak ya. Dari yang penting sampai gak penting kita ngobrolin kan. Kenapa kita ngobrol? Karena kita punya kebutuhan. Jadi manusia itu berkomunikasi itu karena dia punya kebutuhan. Ya, karena kita punya kebutuhan, kita juga makhluk sosial. Jadi nggak mungkin hidup sendiri ya. Oleh karena itu kita berkomunikasi. Kita butuh minum, butuh makan, kita butuh beli ini, beli itu. Kita butuh nongkrong, kita butuh banyak hal yang kita butuhkan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan kita itu kita berkomunikasi. Nah, dalam berkomunikasi harusnya efektif supaya nggak mubazir perkataan kita atau tidak tepat perkataan tersebut karena akan berdampak ke hal yang lain dalam lingkungan kita atau proses kita bersosialisasi. Apakah kemudian komunikasi efektif atau tepat berkomunikasi itu hanya untuk orang-orang yang punya jabatan saja, punya pekerjaan saja? Jawabannya tentu tidak. Siapapun sebagai makhluk sosial harus berkomunikasi dan komunikasinya tentu harus efektif gitu. Oleh karena itu kita harus terus belajar gimana sih caranya supaya komunikasi ini efektif. Karena jika tidak efektif, bisa keliru tuh. Dampaknya kemana-mana nanti. Oh gitu. Jadi kesalahpahaman lah. Betul, salah paham. Bahasa umumnya kesalahpahaman. Bukan cuma di level pertemanan aja, kadang kita salah paham gitu ya. Betul. OTW nih. Iya, padahal berbandi. Tapi kacau, ini bohong. Oh, itu bohong ya. Jadi salah paham tadi kata salah paham itu menarik ya. Dalam komunikasi itu arti komunikasi dasar dalam buku komunikasi Islam yang menjadi panduan saya ketika ngajar biasanya. Komunikasi itu artinya sama, kata dasarnya. Sama artinya. Apa maksudnya sama? Kalau saya sebut, saya pegang ini misalnya, ini kertas. Nah, pemahaman Tam sama saya sama nggak? Ya, kertas. Sama kan? Benar. Ya, ini yang disebut dengan komunikasi. Kalau saya bilang ini gelas, sama tidak? Saya bilang gelas. Tidak. Tam bilang kertas. Nah, itu yang disebut dengan kesalahpahaman. Atau di dalam bahasa lain miskomunikasi. Supaya tidak miskomunikasi, tidak salah paham, terapkanlah komunikasi secara efektif supaya pesan yang disampaikan sama diterima. Makanya jangan terlalu mutar-mutar bicaranya, maksudnya langsung saja. Atau ada orang yang ketika dia menyebutkan sesuatu disalahpahami karena hanya berkomunikasi dengan gestur. Ya, atau dengan jawaban-jawaban yang kurang jelas gitu. Anda mau makan apa? Jawabnya terserah. Kan nggak jelas. Apa? Oh iya. Harus sederhana ya. Dari hal sederhana itu ya bisa bikin kemana-mana gitu berarti ya. Menyebutkan maksud kita itu membuat kalimatnya efektif. Itu disebut dengan komunikasi efektif. Dalam hubungan keluarga misalnya, abang kakak, anak dan orang tua, apalagi ya, betul. Itu ya, suami istri, tetangga, ya terapkanlah komunikasi yang efektif supaya orang lain tahu kebutuhan kita tahu kebutuhan orang lain. Kalau itu bisa berlangsung, saya pikir kita sangat bahagia gitu. Makanya kalau yang pengalaman saya yang saya terus belajar tentang komunikasi efektif dan berusaha menerapkannya secara maksimal. Sangat membahagiakan kalau kita bisa berkomunikasi secara efektif. Iya. Pastinya kita pengennya semua yang kita sampaikan tuh nyampe ke orang. Iya, betul. Dan selain kita tahu ya, kalau ada orang yang memang susah untuk mengeluarkan perkataannya. Seperti mungkin karena keterbatasan kata, kosakata gitu ya. Dia susah untuk mengutarakan maksud ini loh gitu. Betul. Itu yang jadi kesalahpahaman. Selain itu ada solusi nggak Bang? Misalnya kita nih pengen bilang A gitu, tapi nggak tahu bilangnya ini, tapi di kepala kita tuh ada tuh udah numpuk, tapi nggak tahu gimana cara nyebutnya. Saya mau gambarin dulu situasinya. Boleh. Jadi komunikasi ini saat berkaitan erat dengan ketenangan. Tenang. Kalau kita ngobrolnya, kita berdua nih ngobrolnya berdua. Kalau kita nyaman ngobrolnya sambil ngopi, ini sambil podcast seperti ini kan nyaman nih. Ya, suasana seperti ini, ruangan ini bagus sekali, AC-nya sejuk juga, kan nyaman nih ngobrolnya. Benar. Insya Allah itu akan efektif. Sambil ngopi itu kan sampai kaki naik, kemudian pukul-pukul meja gitu kan. Hampir tidak ada filler ketika kita bicara. Filler itu kata kata pengisi ya. Itu kan keluar ketika kita nggak nyaman, kita tertekan. Nah, kalau kita nggak tertekan, insya Allah semuanya keluar. Kemampuan kita berkomunikasi dengan gestur, postur, pemilihan kata itu sebenarnya sudah ada. Cuma ketidaknyamanan ini yang membuat kata-kata yang ingin keluar itu sedikit hilang atau sulit ditemukannya dalam diri kita. Gitu Benar.
Nah, oleh karena itu upayakan kita nyaman ketika berkomunikasi. Nah, kalau tiba-tiba ada presiden di sini, tentu kenyamanan kita terganggu tuh, nah, tertekan gitu. Nah, di situ tuh mulai kalimat atau kata yang ingin kita keluarkan agak sulit keluar dan segala macam. Jadi intinya adalah tenang, dan tenang itu berdampingan dengan efektivitas. Jadi kalau Anda tenang, insya Allah efektif. Kalau Anda efektif, biasanya orang tenang. Nah, kira-kira seperti itu. Di samping itu juga memang kalau kita dalam latihan public speaking ya, ada beberapa di antara peserta kita itu sulit menemukan kalimat atau kata ketika ingin menyampaikan sesuatu. Nah, biasanya kita menyarankan dia lebih sering berbicara, sering berkomunikasi seperti ini, dan diupayakan juga lebih sering membaca dengan suara. Kenapa seorang penyiar itu banyak ngomongnya? Dia mudah aja bicaranya, karena pertama memang sering berbicara, kedua kita kan biasanya baca narasi tuh. Narasi kita baca dengan suara. Nah, ternyata itu bisa nambah kosakata penyebutan kita. Baca nyaring lah ya, gaya betul, kita ya, betul. ngomong gitu ya. Latihan. Kita training kan baca narasi jelas dengan artikulasi, ditambah dengan intonasi. Kan itu berulang-ulang ya. Saya dulu tuh di radio awal tahun sebelum tsunami itu dilatih dengan membaca sebuah tips gitu, dan dicek narasinya, kemudian direkam, dengerin sendiri. Biasanya kalau kita suruh coba rekam suara sendiri, dengar sendiri, langsung bilangnya apa? Nggak enak. Lagi-lagi tentang kepercayaan diri ya. Benar. Jadi diri kita yang menjatuhkan diri kita. Jadi kalau mau efektif, supaya apa kosakatanya mudah, upayakan tenang. Kemudian kalaupun mau dilatih supaya banyak kosakata, bacalah dengan suara atau berbicara lebih sering. Berarti mental berbicara lah ya. Betul. Pressure juga. Kita ngomong sama tadi contoh presiden gitu ya. Kalau saya sendiri emang gini-gini jantung. Iya, betul. Udah mulai nggak nyaman. Jadi memang pressure pasti gede. Tapi kalau kita udah nyaman, pasti lebih luas kita ngobrol ya. Memang hambatan-hambatan itu bukan cuma dalam diri ya, berarti ya, eksternal juga ada lingkungan ya. Mungkin ke habit sehari-hari bisa nggak, misalnya karena ada trauma kecil, itu bisa berpengaruh nggak dalam komunikasi kita? Bagus sekali pertanyaan. Waduh, ini deep sekali. Deep sekali ya, mulai dalam ya. Dalam sekali ya. Jadi ada pengaruh nggak karena kita berkomunikasi dengan masa lalu kita? Sangat. Ya, makanya jangan, kalau kita sebagai ayah ya, jangan berkata kasar di depan si anak, karena selain anak akan menirukannya, kedua anak akan kurang percaya diri. Ya, orang yang sering direndahkan itu sulit sekali menemukan kepercayaan dirinya. Saya yakin ya teman-teman yang lagi berjuang saat sekarang ini, teruslah berjuang. Yang dulunya mungkin sering direndahkan, mungkin direndahkan di rumah gitu ya, bangai. Nah, kata-kata itu ya saya nggak sebutin sambungannya ya. Kalau kata-kata itu sering didengar dan ditujukan objeknya dia, nah itu akan membuat dia sulit menemukan kepercayaan dirinya, karena dia selalu merasa kecil. Sebaliknya, orang yang lebih sering mendapatkan apresiasi tentang pencapaian kecilnya, itu akan lebih mudah menemukan kepercayaan dirinya. Jadi bagi kita yang sedang berlatih, walaupun terseok-seok saat sekarang ini, karena masa lalu yang kemudian yang dulu pernah kita lewati, terus latihan, saya yakin itu bisa dilalui, walaupun Anda perlu kerja keras untuk itu. Memang trauma susah untuk sembuh ya, apalagi di rumah atau yang lain-lain. Ya. Betul sekali. Apalagi ada beberapa peserta kita yang trauma masa lalunya itu tentang dulu pernah nampil tapi salah. Itu juga bisa jadi trauma masa lalu tuh. Jadi pernah pidato misalnya, tapi kayak nggak maksimal, keliru, salah nyebut nama orang, nge-MC salah nyebut nama sanggar, itu saya dulu tuh. Saya pernah nge-MC salah nyebut nama sanggar, dan itu di sebuah lomba gitu. Lomba tarian ya, saya salah sebut nama sanggar, dan harus saya klarifikasi karena yang saya sebut kompetitornya. Gitu. Kan kacau ya. Akhirnya saya harus klarifikasi, dan alhamdulillah ya, saya pribadi juga ngerasain bahwa saya agak sulit juga bangkit ketika melakukan kesalahan tersebut. Tapi yakinlah kita mampu untuk bangkit. Wah, pasti akan bangkit. Iya, betul. Pasti akan bangkit. Kalau bercermin tadi Bang Dosi salah sebut nama sanggar, saya selalu sebut nama narasumber. Itu akan lebih parah lagi ya. Mudah-mudahan bukan kompetitornya si narasumber ya. Enggak. Cuma karena takut ya, salah gelar itu sering ya kan. Iya, betul. Salah gelar itu, tapi langsung klarifikasi, dan untuk narasumbernya enjoy. Oh, enggak apa-apa nih, gugup itu ya. Iya. Daripada dia pulang waktu lagi ngobrol gini, kamu belum naik lagi, nggak mau lagi saya talk show gitu.
belum naik lagi ya, belum ngomong itu langsung kayak tapi aman dah. Ya, kalau kita ngomong tadi kan ke masa kecil ya. Terus di zaman-zaman sekarang kan Gen Z tuh lebih peduli dengan MBTI-nya daripada pribadinya sendiri gitu ya. MBTI itu lebih ke apa ya? Zodiak versi edgy-nya. Oh, gitu ya. Kayak misal introvert dibagi lagi, extrovert dibagi-bagi lagi. Banyak itu, Bang Dosi. Jadi mereka tuh mikir kalau karena aku tuh introvert, aku nggak jago ngomong. Oh dia tuh extrovert, dia aja deh ngomong di depan publik. Nah itu pada dorong-dorongan dan mereka tersugesti secara tidak langsung kalau aku pengen bicara tapi aku introvert. Itu udah jadi habit atau jadi tertanam di anak-anak muda zaman sekarang ya kan. Sebagai Bang Dosi nih yang udah ngadepin banyak momen juga, jam terbang, panggung dan siswa ya di Dosi Smart Speaking itu. Gimana sih Bang, pernah nggak ketemu dengan momen aku tuh introvert, nggak bisa ngomong, pengen belajar ngomong tapi tetap nggak bisa? Apakah itu karena sugestinya sendiri atau memang dia tuh menutup diri untuk lebih oke? Iya betul. Baik, saya punya quote yang saya pegang sampai saat sekarang ini. Quote-nya adalah Anda sebesar apa yang Anda bayangkan, Anda sekecil apa yang Anda bayangkan. Saya ingin berpikir besar. Jadi tidak mau dikotak-kotakin dengan kalimat-kalimat, dengan sugesti seperti yang Tam katakan tadi ya. Jadi upayakan, karena kan sebenarnya manusia itu kan dengan sebaik-baik bentuk diciptakan. Benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dengan sesempurna-sempurna penciptaannya. Jadi kemampuannya udah dahsyat manusia itu. Kemudian kita mengecilkan pemikiran kita, akhirnya kita hanya terbatas dengan apa yang kalimat yang diberikan kepada diri kita. Itu kebayang saya kayak seperti zodiak bintang-bintang yang dulu sempat populer itu ya. Itu persis seperti itu. Aries begini, Virgo seperti ini. Kalau kita berlama-lama dengan hal seperti itu, ya kita nggak akan pernah berkembang gitu. Dan cenderung kan kita kalau dengan zodiak itu kita akan menyamakan diri kita dengan definisi itu. Iya benar. Kita narik, ya saya sepertinya saya begini nih, sepertinya saya begini. Padahal dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan orang itu dengan keterbatasan seperti itu. Kita itu dengan kemampuan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Teruslah menggali potensi diri, personality development kita terus digali supaya apa? Itu bagian dari rasa syukur kita telah diberikan kemampuan yang luar biasa ini. Saya pernah alhamdulillah ya teman-teman tuli kita latih untuk public speaking. Wow. Ya, jadi nggak ada keterbatasan. Kita tinggal hadirkan saja translatornya. Dia berbicara dengan gesturnya, dengan isyaratnya ya, dan translatornya menerjemahkan kepada kita. Ya nggak ada batasan gitu. Apa ada batasannya? Nggak ada. Kalau Anda introvert, Anda extrovert, sebagai analisa yang harus Anda perbaiki mungkin boleh, tapi jangan berlama-lama terus mendefinisikan Anda seperti itu dan kemudian udah saya akan terlahir seperti ini dan akan terus seperti ini. Jangan begitu dong, ya kan? Potensi Anda jauh lebih besar dari apa yang Anda bayangkan. Kita itu anak-anak zaman sekarang. Gen Z ya, saya Gen Z juga sih sebenarnya. Saya milenial nih, udah tuaan ya. Yuklah kita latihan. Saya yakin, insya Allah ada banyak teman-teman yang dulu juga berpikiran yang sama seperti Tam ceritakan tadi. Alhamdulillah sudah berkembang, menikmati suasananya, menikmati obrolannya. Insya Allah lah. Yakin saja insya Allah. Nah itu dia, ada beberapa yang memang kita lihat anak-anak sekarang kayak gitu kan Bang. Nanti ke depan lagi nih untuk generasi yang baru lagi, alpha, beta dan seterusnya. Tantangan komunikasi apa sih yang mungkin Abang lihat ke depan tuh saat ini kan lebih ke komunikasi di sosial media. Kita pernah Tam dengar juga dari orang-orang kalau sekali kita udah ngomong di sosial media itu jejak digitalnya nggak hilang. Iya betul. Ya kan. Jadi komunikasi efektif yang di sosial media itu kan pasti lebih diwanti-wanti kan. Artinya kita bisa ngelihat dulu nih, kita ngerekam, ngulang, diupload dan terus segala macam kayak podcast ini, ya kan. Nah itu bakal ke-track komunikasi kita. Betul. Untuk kedepannya nih, tantangan kedepannya untuk komunikasi efektif itu, apakah ada hambatan yang bakal lebih gede lagi dibanding internet saat ini? Atau internet bakal mempermudah
kita dalam berkomunikasi menyampaikan dari mana ke mana gitu. Iya, Tam sebenarnya udah ngejawab. Udah ngejawab berarti. Ya. Udah jawab. Nih ya. Oke. Nih smartphone ya. Oke. Ini tantangan kita. Kalau ditanya apa tantangan, ya ini tantangannya. Oke. Tapi di satu sisi yang lain, ini juga yang akan memudahkan kita. Oke. Jadi kita harus tahu dulu ya. Yang nyata itu ini. Yang nyata itu kita ngobrol-ngobrol seperti ini. Dan tantangan kita adalah anak-anak nanti itu jarang berinteraksi. Jangan tidak berinteraksi, berinteraksilah, berkomunikasi, bersosialisasi, ngerasain alam, suasana gitu ya, berkomunitas lah, bangun, jangan sendiri gitu. Kenapa kita bisa katakan ini jadi hambatan? Karena orang sudah terlalu lama kan dengan gadget ini. Benar. Orang akan menghabiskan waktunya cukup lama di sini dan lupa dia perlu berinteraksi dengan orang lain. Ngobrol ya, manusia ini kan nggak bisa digantikan ya, nggak bisa digantikan oleh AI. Komunikasi salah satunya yang tidak bisa digantikan. Kita rindu dengan orang tua kita gitu ya. Itu nggak bisa dihologramkan jadi orang tua kita kemudian kita ngobrol gitu. Nggak bisa juga digantikan dengan telepon dengan suara. Nggak bisa juga digantikan dengan video call gitu. Merasakan suasana dia hadir di sini. Itu berbeda sekali gitu. Dan kita harus paham bahwa kita tuh memang harus ketemu gitu. Kalau dalam berkomunikasi itu. Apalagi kalau dalam persoalan ya. Sekarang kan WhatsApp saja misalnya. Benar. Aplikasi chatting itu. Itu kan kalau teman saya bilang ya, candaannya WhatsApp itu atau aplikasi chatting itu untuk mengirim pesan, bukan berdebat atau berdiskusi. Gitu. Kirimin pesan aja di situ, mau debat nanti ketemu, mau diskusi nanti kita ketemu. Karena ketika kita ketemu dengan seseorang itu suasananya berbeda. Tadi kamu pakai KB, mau pakai marah betul ya. Udah nggak karuan gitu. Ketika ketemu kenyang maksud lo. Nah, kan berbeda betul kan? Ada hal lain, ada rasa yang Allah ciptakan memang ketika kita bertemu seseorang. Ada nuansa, ada energi ya nggak bisa saya bayangkan lah kalau itu. Jadi komunikasi bukan sekadar menyampaikan pesan saja, tapi ada rasa. Makanya menyampaikan itu bukan hanya menyampaikan dengan verbal diterima oleh telinga, kemudian diserap oleh pikiran, bukan. Ada yang menyampaikan dengan hati, diterima oleh hati. Nah itu jauh lebih berbeda lagi. Jauh berbeda. Tadi disinggung WhatsApp. Ini nggak tahu lagi nih anak zaman sekarang banyak kali istilahnya bang. Percayalah. Ya boleh nih, saya sambil belajar nih. Apa lagi istilahnya? Jadi kalau kita ngechat itu bang, biasanya kalau nggak ada double huruf belakangnya itu nggak baik gitu. Misalnya apa ya, kayak kemana A-nya double, kemana tanda tanya 2 kali. Abang, gitu abang gitu banyak gitu. Tapi kalau misalnya kemana habis terus pakai titik ada tanda tanya lagi, itu it's rude menurut mereka. Itu kasar menurut mereka. Apa tanda tanya biasa kan apa A-nya double gitu kalau anak-anak ya. Kalau sekarang ya apa gitu terus apa gitu. Nah itu fenomenanya gimana sih bang? Karena apa ya, banyak orang yang membaca teks itu seperti bernada. Mungkin iya. Kayak gitu. Menarik. Oke, makanya saya selalu menekankan bahwa aplikasi pengirim pesan itu hanya mengirimkan pesan, tidak berdiskusi, tidak berdebat. Jadi upayakan tidak keliru dulu dari hal tersebut gitu ya. Rapat dengan chatting menurut saya tuh bahaya sekali. Karena intonasi aja bisa berubah nanti kan. Betul. Nah, maknanya itu bisa berubah dengan intonasi yang salah. Bahasa Aceh aja ya. Tulisannya Hana Kajakah. Hana Kajakah. Nanti ada yang baca tuh Hana Kajakah. Gitu ya. Ada lagi yang lain lagi nanti. Itu bisa berbeda makna. Jadi oleh karena itu jangan dijadikan itu sebagai media untuk berdebat, apalagi berdebat ya. Berdiskusi saja bagus tidak, mending ketemu supaya tepat, tidak keliru juga. Bisa tepat dengan seseorang, bisa salah dengan orang yang lain. Nah, jadi jangan ketarik dengan aplikasi-aplikasi saat sekarang ini untuk mengirimkan pesan dalam berkomunikasi, dan jadikan pengirim pesan itu sebagai media untuk mengirimkan pesan. Dan jangan baper juga. Itu dia kuncinya. Banyak sekarang kan ada yang conteng terlihat conteng biru. Iya benar. Ya, jangan baper. Kalau saya sih, kalau dalam berkomunikasi itu upayakan ya lepas gitu. Gimana ya yang jelasin ya? Luas. Kita misalnya udah baca, terus
orang kita udah baca, belum sempat membalas. Harusnya nggak harus juga dikasih tahu ke orangnya. Yang boleh baper menurut saya orang tua saya. Orang lainnya biarin aja gitu. Kamu nggak serius ya, udah baca nggak balas. Saya belum sempat balas. Ya, mereka harus terima gitu. Terus dia baper berlebihan gitu. Saya pimpinan kamu loh misalnya gitu ya. Biasa aja Pak. Kan gitu kan harusnya ya. Saya belum sempat balas, kan itu hak kita gitu. Benar. Dalam komunikasi saya tarik sedikit ya. Benar. Dalam komunikasi selain pesannya, tadi kan artinya sama ya, sama dalam pesan. Yang kedua adalah sama dalam menghargai. Sama dalam menghargai. Jadi orang yang bisa menerapkan penghargaan yang sama ketika berkomunikasi, cakep, itu efektif, bagus sekali itu. Jadi kalau di depan saya seorang presiden, amin. Amin ya Allah. Seorang presiden saya harus sangat menghargainya. Di depan saya seorang seorang karyawan biasa misalnya ya, atau tukang parkir misalnya, saya juga harus menerapkan hal yang sama. Penghargaan saya harus sama. Itu yang disebut dengan komunikasi. Jadi upayakan dalam berkomunikasi harus sama menghargai. Selama kita berkomunikasi dengan alat apapun, selama penghargaan itu sama, insya Allah efektif lah. Kalau ada yang baper, ya sudah dia yang baper, kita enggak. Iya. Apes aja ketemu sama orang yang baper. Lagi gak beruntung lah berarti kita ya. Lagi gak beruntung kayak gitu. Oke, itu dia Furkaners. Tadi kita udah ngobrol cukup banyak, tapi ada pertanyaan titipan dari netizen ya. Jadi nanti kita Bang Dosi bakal ngejawab pertanyaan titipan netizen. Ya, ini agak fisika, kimia kayak sepertinya tidak. Enggak. Aman ya. Tapi pertanyaan UTBK adanya. SBMPTN ya dulu ya. Lama sekali. Lumayan. Kami apa ya? UMPTN mungkin ya. Iya mungkin. Iya, zaman saya SBMPTN. Oke, mungkin tim Oke, terima kasih. Oke, di sini Bang Dosi ada 6 pertanyaan. Oke, ini saya ambil acak. Kayak julo-julo ya. Kayak julo-julo. Oke, silakan. Oke, yang pertama dapat arisan. Enggak. Oke. Tangan sekali ini. This is first question. Oke. Pertanyaan pertama. Nah, ini nih. 80 dikali 3 tambah 2 bukan? Salah, COC itu. Oke, ini pertanyaan. Kadang apa yang kita pikirkan tidak sinkron dengan apa yang kita ucapkan. Bagaimana menyembuhkannya? Waduh. Ini dalam sekali ini. Iya, betul. Kalau dalam public speaking, upayakan Anda tulis poinnya. Kalau dalam public speaking dalam public speaking itu dituliskan poinnya dan kemudian dilatih poin tersebut. Jadi kesepakatan antara kita buat poin dengan apa yang kita sebutkan itu dilatih. Biasanya kami nganjurin 3 kali lah latihan dengan poin yang sudah disiapkan. Mulai dari salam pertama sampai salam terakhir, kan ada tiga bagian ya, pembukaan, isi, penutup, itu dilatih, disebutin. Nanti dilatih lagi, diulang latihannya. Sama nggak kalimat kita dengan poin kita? Kemudian dilatih lagi sekali lagi, sama tidak? Kita masih menggunakan poin yang sama atau tidak? Ada penambahan atau tidak? Ada berapa jauh penambahan tersebut? Nah, kalau poinnya masih aman, penjelasannya juga masih maksimal menurut kita, insya Allah kita akan efektif. Tapi kalau menggunakan mind map, apalagi dengan tekanan ya, pressure, dengan orang yang kita kagumi mungkin, apalagi kita modelnya belum terlatih untuk mengagumi seseorang, terlalu berlebihan, itu bisa ngawur kemana-mana. Jadi upayakan kita diikat dengan poinnya. Kalau Anda pejabat, memang ada hal-hal krusial yang harus Anda sampaikan. Gunakanlah teknik membaca naskah. Karena kalau improvisasi ketika naskah itu diberikan, ini hal-hal krusial ya. Benar-benar. Orang demo nih. Kemudian harus ada hal yang diklarifikasi, itu mending dibaca saja. Karena kalau Anda seorang pejabat publik, kami akan menyadur sebagai seorang produser, wartawan kami akan menyadur apapun informasi yang Anda sebutkan. Nah, kalau tiba-tiba ngawur atau keluar dari apa yang sudah dituliskan, itu bisa bahaya karena jadi konsumsi publik kan. Benar. Bisa berefek ke hal yang lain lagi nanti. Gitu. Kalau misalnya kita komunikasi antar pribadi, kalau tadi public. Public speaking. Kalau dalam komunikasi antar pribadi, upayakan Anda tenang ketika berkomunikasi. Situasinya macam-macam ini. Ini yang dipikirkan beda dengan apa yang disampaikan di mulut. Kalau Anda lagi sedih, bukan sedih. Kalau Anda lagi marah, itu mending diam, beneran. Makanya Rasulullah mengatakan tadi kayak falyaqul khair aw liyasmut. Berkata baik atau diam. Karena kalau kita sedang tidak bisa berkata baik, kita kan kemana-mana tuh. Kemana-mana keluarnya. Makanya yang dipikirin lain, yang keluarin lain lagi. Kalau misalnya kita takut, pressure dan segala macam, itu bisa ngeblank, ngobrol dengan seseorang.
kita sedang berbicara mungkin antar pribadi seperti ini dengan seorang pejabat yang proyek kita akan difinalisasi dan segala macam, tuh upayakan kita tenang ketika berkomunikasi dan jangan ragu-ragu untuk melatih komunikasi kita walaupun kita komunikasinya antar pribadi bukan public speaking. Oke, itu dia tadi pertanyaan yang sudah terjawab ya mengenai nggak sinkron ini. Iya. Nggak sinkron. Ya. Aduh. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Iya. The second question. Nah, sepertinya masih melanjutkan pertanyaan yang tadi. Ya, curhat ya. Ini curhat. Orang yang sama kali ya. Iya, ini kirim 2 deh berarti. Bagaimana ya jika ada seorang pemimpin atau atasan yang nggak menerapkan komunikasi efektif? Apa yang harus kita lakukan? Bahaya sekali itu. Bahaya. Kalau tidak menerapkan komunikasi efektif ya, kalau masih masih bisa ditolerir, masih mungkin lah. Oke. Tidak efektif ini kan banyak ya ceritanya. Benar. Bisa kalimatnya keliru, bisa ngawur kemana-mana, nggak sesuai konteks, macam-macam lah. Nah kalau situasinya memang sudah terlalu parah. Kalau saran saya ya mending keluar dari zona tersebut, bisa bahaya. Dia nggak efektif itu karena kalau kita berkomunikasi selalu disalahin, marahnya kadang-kadang berlebihan, ya, itu berat lah. Apalagi kalau sudah merendahkan orang lain, gitu ya. Itu sangat tidak disarankan. Orang itu ketika berkomunikasi menghasilkan 4 hal. Pertama menginformasi, 3 saya lupa. Ada 3 hal yang disampaikan orang ketika dia berkomunikasi, Tam. Yang pertama dia menginformasi sesuatu. Kita dapat informasi dari dirinya. Baik informasi baik atau tidak. Kalau misalnya tidak efektif, pasti informasinya nggak baik. Tidak efektif kan. Betul. Tadi pertanyaannya seperti itu. Yang kedua, biasanya orang itu menghibur. Menghibur dia. Kalau kita berkomunikasi itu. Kenapa kita suka ngobrol? Ngobrol itu ya hiburan gitu. Ho aja. Cukupi ya, ngopi bentar. Kenapa? Ngopi masih Pak masih ini. Aku suka ngobrol sama dia. Apa sih kita ngobrol di situ? Iya betul. Kecuali yang main game terus ya. Ya kita kan ngobrol kan. Benar. Enaknya tuh karena ngobrol kita dapat hiburan dari obrolannya, ada candaan dan segala macam. Yang terakhir nih, hati-hati kalau kita berkomunikasi. Kalau kita berkomunikasi dengan seseorang, pasti dia mempengaruhi kita. Ketika orang lain berbicara, kita diam, kita mendengarkan. Dia sedang mempengaruhi kita. Ketika kita berbicara, ini saya bicara nih, ini mempengaruhi orang lain. Sedikit, banyak, itu tergantung dari bagaimana mereka menerima komunikasi yang saya sampaikan. Ini teman-teman tim kita kan lagi nonton juga nih, pasti terpengaruhi dari apa yang saya sampaikan. Karena memang begitulah hal yang dihadirkan dari komunikasi. Kalau pimpinan kita tidak berkomunikasi secara efektif, apalagi sudah mengarah ke hal-hal merendahkan orang lain, itu pengaruhnya parah itu. Luar biasa. Saya menyarankan jangan di lingkungan itu. Bahaya sekali. Jangan sampai lah. Apalagi sekarang kan zamannya sosial media ya. Betul. Orang rekam dari mana-mana aja bisa. Betul. Tersebar kemana-mana. Bahkan diungkit lagi gitu. Padahal udah puluhan tahun yang lalu bisa diungkit lagi. Bahaya sekali. Makanya orang kalau misalnya ngumpul ya, ngobrol-ngobrol gitu, kan dianjurin kita kan duduklah dengan orang-orang yang soleh kan. Supaya apa? Supaya nyaman. Karena mereka mempengaruhi kita ke arah yang lebih baik. Ke arah kesolehan, ketaatan gitu. Menenangkan. Kalau tidak, aduh kacau. Dulu saya pernah ya di salah satu pekerjaan itu teman saya tuh ngeluh terus hancur gitu, hancur kali dos, hancur terus memang kondisinya. Kalau seperti itu coba aja duduk dengan pengeluh, itu kehidupan kita nggak nyaman, vibe-nya kacau gitu. Dan kalau kita duduk dengan orang yang nyaman, tenang, itu jauh lebih membahagiakan. Kira-kira begitu. Kita next question. Mudah-mudahan tepat ya jawaban saya. Tepat kok Pak. Iya, tadi udah ngobrol dengan pemimpin-pemimpin kita. Nah ini baik lagi nih ke Gen Z ini. Gen Z, Apakah yapping dan komunikasi itu apakah yapping dan komunikasi itu ya tidak efektif atau sama? Yapping itu cuap-cuap gitu ya. Cuap-cuap, ngebacot, ngecuap-cuap, ngobrol aneh lah pokoknya, ngobrol aja deh. Ya. Tentu tidak ya. Jadi ngobrol itu bukan soal banyaknya berbicara, tapi seberapa efektif kita berbicara. Mulut ini sumber kebaikan dan keburukan sebenarnya. Salah makan tuh sakit kita. Iya betul. Jadi ngebacot itu kayak masukin sesuatu terlalu banyak dan itu nggak efektif pada diri kita. Itu
makan terus dan makan yang salah dengan jumlah yang banyak itu sangat berbahaya bagi diri kita gitu ya. Perkataan juga seperti itu. Ngomong terus tanpa ada batasan tuh bahaya. Perkataan adalah doa, kan hati-hati ya. Jadi ngatain sesuatu tapi nggak berpikir lebih panjang, itu bahaya. Jangankan perkataan prasangka saja itu bisa bahaya kan. Jangan berprasangka buruk, berprasangka baik, apalagi perkataan. Perkataan itu kan jelas itu kita sadar ya dan menyebutnya secara verbal, bersuara lagi. Wah, lebih dahsyat lagi. Doa itu kan dianjurkan kita nyebutinnya dengan suara gitu, jangan dalam hati. Bagusnya suara. Keluarin suaramu ketika berdoa. Sebutin Allah gitu ya. Panjatkan doa. Kan harus seperti itu. Para nabi juga melakukan hal yang sama menurut saya. Jadi janganlah kebacot. Kata-kata yang baik. Walaupun kita masih muda ya, energinya berlebihan, tapi yuklah kita cerdas supaya hidup kita juga tenang dan nyaman. Oke, itu dia. Jangan yeping-yeping ya, kurangi yeping ya. Saya baru tahu loh yeping itu apa. Lagi rame-rame ya sekarang. Yeping itu bukan cuma ngobrol, kadang-kadang ngetik aja yeping juga. Yeping juga. Kebanyakan gitu ya, komentar-komentar. Udah begitulah. Itu dia kan mubazir ya. Oke, kita next question. Masih ada berapa lagi pertanyaan? Nah, masih ada ternyata. Oke, kita kotak ini apa? Punya Doraemon habis-habis ini. Masih banyak. Oke, kita bahas pertanyaan lagi. Next ini pertanyaannya, komunikasi efektif itu penting. Tapi kenapa banyak orang pintar dan berpendidikan tinggi gagal menerapkannya? Waduh, pertama saya berdoa supaya saya tidak seperti itu. Saya juga berdoa kepada teman-teman juga tidak seperti itu. Janganlah ya. Jadi memang akhlak itu kan di atas ilmu ya. Benar. Berakhlaklah. Ilmu itu kan salah satu langkah menuju akhlak. Jadi kalau kita berilmu, upayakan kita nemuin akhlaknya. Bijak ya, disebut bijak itu. Apa itu bijak? Bijak itu adil, menempatkan sesuatu ya. Milih yang benar gitu. Memilih yang benar itu adalah bijaksana. Saya pernah duduk sama dekan Fakultas Usuluddin kalau saya tidak salah. Kalau beliau nggak ganti sekarang ya. Fakultas Usuluddin. Manusia tahu tidak apa ilmu tertinggi kita? Ilmu tertinggi itu adalah bijaksana. Waduh, itu dahsyat sekali bagi saya. Bijaklah dalam memilih kata, memilih kalimat, jangan sampai kita keliru. Nah, pendidikan yang kita dapatkan saat sekarang itu jangan sampai membuat kita rendah akhlak. Nah, komunikasi ini kan yang paling pertama dilihat ya. Yang paling pertama menjadi barometer akhlak kita gitu. Orang belum melakukan apa-apa ketika ngobrol, Tam tahu nggak? Parah sekali sih itu tuh. Nah, udah mulai kan. Walaupun kita belum melakukan kesalahan apapun nih. Akhlak kita sudah terlihat dari cara kita berkomunikasi. Jadi saya berdoa supaya mudah-mudahan bukan kita ya, dan kita berdoa juga mudah-mudahan orang-orang yang berilmu juga bisa menerapkan komunikasi secara baik. Karena apapun yang kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan nanti. Jadi ngapain coba kita salah-salah berkomunikasi, akhirnya aku harus mempertanggungjawabkan itu nanti, gitu ya. Kalau di digital mungkin ada jejak digital. Ada jejak yang dicatat oleh para malaikat yang nanti juga akan kita pertanggungjawabkan. Itu jauh lebih besar. Iya, betul. Oke, next question. Masih ada lagi, masih dalam sekali nih. Nih ke inti bumi nih. Oke, apa lagi bisa? Oke, kita lanjut. Nah, ini nih, ya, ini permasalahan anak-anak muda nih. Chat saya nggak dibalas. Itu komunikasi yang nggak efektif atau hubungan kami yang nggak efektif? Coba kamu tanya aja sama dia dulu ya gitu ya. Chatnya nggak dibalas, ya macam-macam. Berprasangka baik lah. Ya. Saya kan nggak tahu situasinya. Benar. Kita nggak tahu situasinya, dia sedang apa, bagaimana, dengan siapa. Ini antara pertemanan kah, atau suami istri kah, atau ayah dan ibu kah. Benar. Ya kan kita nggak tahu ya. Berprasangka baik saja, nggak dibalas dan segala macam. Upayakan kita ketika mendapatkan hal yang seperti itu yang mungkin membuat kita tidak nyaman, jangan perlakukan orang seperti yang tidak kita inginkan orang lain memperlakukan itu kepada kita. Saya berusaha kalau nggak dijawab, ya sudah, paling ya menggerutu lah paling tidak. Dan itu pun nggak baik juga. Gitu. Ya sudah, berprasangka baik lah paling tidak. Mungkin kecuali dia tahu, dia detail ya jelasinnya dengan siapa dan bagaimana situasi sebelumnya. Ya. Mungkin sebatas itu bisa saya sampaikan. Kayak habis kuota kali Bang. Kali mungkin. Iya kan macam-macam. Habis kuota, handphone baru hilang. Aduh, gitu. ya ampun. Oke, kita masih ada ternyata. Nah,
Ini yang paling payah kayaknya nih. Nih, sepertinya pertanyaan level CPNS ini. Amandemen kalau itu. Ini TKP ya. Oke, betul banget. Tentang kenegaraan lagi. Tiga ini. Pertanyaan apa? Bagaimana menerapkan komunikasi efektif dalam lingkup kenegaraan, apalagi di kondisi Indonesia saat ini? Oke. Harus ada tim komunikasi memang. Harusnya tim komunikasi. Kalau Anda pejabat publik, kan ada staf ahli itu, ada staf ahli komunikasi, upayakan dengar sama stafnya. Walaupun beliau staf, mereka kadang-kadang lebih bening ya melihat situasi. Maksudnya mendapatkan masukan lah, walaupun kita yang mengeksekusi ya sebagai seorang pejabat publiknya. Kemudian juga sesuai dengan apa yang didiskusikan sebelum menyampaikan. Jangan sampai keteledoran kita ya menyebutkan sesuatu itu bisa berdampak buruk bagi bukan hanya bagi kita, tapi bagi lingkungan kita, bagi situasi kenegaraan gitu. Jangan sampai disalahartikan. Harus tepat lah. Makanya saya bilang bagusnya kalau misalnya udah ada pidato yang sudah itu kan udah dituliskan ya. Benar. Ada tim yang menuliskannya. Tentu tim itu pun orang yang berkompeten di bidang itu. Biasanya kalau pejabat-pejabat tertentu itu dia memang punya tim. Kalau pidato ini dituliskan oleh siapa, dan mereka itu memang pakar di bidang pembahasan yang akan disampaikan oleh seorang pejabat negara itu. Oleh karena itu fokus saja dengan apa yang disampaikan. Dan lagi-lagi ya, maksud dan tujuan kita itu berkomunikasi itu harus tepat gitu. Sebenarnya apa yang kita bicarakan ini kan dilandasi ya, landasan filosofinya kalau kata ekonomi gitu ya. Landasan filosofi kita membicarakan sesuatu itu atas dasar apa? Kalau keliru, kita hanya ingin populer saja, pasti keliru akan menyampaikannya. Tapi kalau memang kita yakin bahwa ini adalah kebaikan di dalamnya, kemudian kerendahan hati kita juga ada di sana, ini akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhir nanti. Insya Allah pasti tepat kita bicara, nggak ngawur, nggak kemana-mana, nggak keliru gitu. Tapi kalau sudah ingin dipuji, ingin dapat jabatan terus, bahkan memanipulasi gitu ya, kacau. Kan ada istilah ya, keburukan itu berbelit-belit ya. Makanya kalau orang udah berbelit-belit untuk menyelamatkan dirinya dari sebuah situasi ya, kayaknya bohong deh itu. Jangan bohong. Jangan bohong ya. Bohong. Perkataan yang benar aja deh. Itu masih ada lagi nggak ya? Habis. Sepertinya udah kantong Doraemon habis. Udah gak ada lagi keluar. Akhirnya habis juga. Akhirnya habis. Itu dia pertanyaan netizen Bang Dosi. Tapi sebelum itu kita pengen tutup dulu ya. Udah habis ya? Udah habis pertanyaannya. Aduh. Nggak terasa nih. Saya pikir lama lagi. Panjang nih sebenarnya. Cuman nggak mungkin. Tim. Oke. Ini mungkin satu pesan yang pengen Abang sampaikan sama Furkaners ya, terutama mengenai komunikasi efektif buat orang yang sana lagi struggle untuk belajar komunikasi, orang-orang yang lagi berusaha melewati masa-masa dia, aku lagi malu, lagi mandek dan lain-lainnya. Mungkin untuk Furkaners ada nggak Bang? Buat Furkaners, yes. Yang ingin belajar berkomunikasi, yang pertama pahami dulu bahwa diri kita ini punya kemampuan yang luar biasa ya dalam berkomunikasi. Allah sudah memberikan kita kemampuan itu. Nah, tinggal kita menggali potensi diri kita. Buat Anda yang masih takut berbicara, ya tidak hanya berbicara di depan umum nih, tapi ngobrol sama orang juga takut. Yang pertama langkahnya adalah cari tahu. Yuk kita kenalan dulu dengan komunikasi, kita latihan dulu, jangan ragu-ragu ya. Di Dosi Alfian Small Speaking itu biasanya kita latihan hal-hal yang sederhana. Silakan latihan sederhana dengan kita. Ya cari tahu dulu. Kalau Anda sudah tahu, Anda akan berani untuk mencoba. Ini langkah kedua ya. Langkah kedua sudah berani mencoba. Kalau sudah berani mencoba, insya Allah kita pernah melewati hal tersebut. Nah, setelah itu yang terakhir adalah setelah kita berani mencoba, kita akan antusias. Nah, kalau sudah antusias seperti itu, insya Allah kita akan lebih leluasa dalam berkomunikasi. Jadi cari tahu, terus mencoba, dan antusiaslah ketika ada kegiatan-kegiatan berkomunikasi. Insya Allah. Itu dia pesan Bang Dosi Furkaners. Pasti banyak yang harus kamu pelajari lagi. Kita belajar semua karena seumur hidup tuh pendidikan ya. Betul. Seumur hidup tuh belajar ya. Walaupun kita udah belajar lagi. Betul. Itu kata orang pendidikan. Oke, gitu dia Furkaners.
kita udah habis pertanyaan tadi netizen yang udah nitip sama tim Furkan Plus Corner ya, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang udah kita siapkan ya. Alhamdulillah sudah terjawab ya, penasaran kamu juga. Terima kasih udah dengerin kita di Furkan Plus Corner. Jadi buat kamu yang pengen dengerin podcast lainnya ya, langsung aja ke YouTube kita, like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.